Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat kembali pada hari ini. Kita akan melakukan perkuliahan. Pak, setelah sebelumnya kita melakukan libur untuk Hari Raya Idul Fitri. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena posisi masih di kondisi sawalan atau di posisi sawal, jadi saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini saya akan berbicara mengenai birokrasi bersih dan bebas korupsi. Nah, ini sebenarnya materi yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan nanti di forum chat atau di forum diskusi. Teman-teman bisa melakukan diskusi secara online dengan saya melalui forum yang telah saya berikan. Nah, kalau kita berbicara mengenai birokrasi bersih dan bebas korupsi, ini memang impian dari semua warga negara Indonesia atau kita semuanya menginginkan kondisi birokrasi yang bersih, terus kondisi birokrasi yang bebas dari korupsi atau paling tidak negara ini bebas dari yang namanya penyakit korupsi. Uh, Awal mula memang kalau kita berbicara mengenai birokrasi pasti kita akan mengawali dengan reformasi birokrasi. Nah, di reformasi birokrasi sendiri, di mana reformasi birokrasi dalam pengertian yang sederhana adalah upaya memperbaiki birokrasi pemerintahan secara terus-menerus agar menjadi lebih baik. Ini pengertian dari birokrasi. Jadi, reformasi birokrasi itu artinya memperbaiki birokrasi yang ada untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, lalu birokrasi atau reformasi birokrasi itu juga mempunyai grand design dari reformasi birokrasi sendiri. Nah, Indonesia salah satu negara yang menganut sistem reformasi birokrasi, yang mana juga mempunyai grand design reformasi birokrasi. Nah, di sini disebutkan bahwa visi dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Jadi pemerintah dengan adanya reformasi birokrasi ini mempunyai cita-cita, mempunyai visi ke depan untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, bertaraf internasional. Lalu terbentuklah strategi reformasi birokrasi nasional untuk mencapai 3 sasaran reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Ini salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia tadi. Salah satunya adalah dengan melakukan atau mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi atau KKN. Yang kedua, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Kinerja birokrasi itu meningkat, baik itu kapasitasnya maupun akuntabilitasnya. Lalu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini juga sangat meningkat, diharapkannya karena memang kalau kita berorientasi kepada pemerintahan berkelas dunia atau internasional, bertaraf internasional, ya otomatis pelayanannya juga pelayanan publik yang baik, pelayanan publik yang mempunyai kualitas yang sangat baik, baik itu secara pelayanan maupun baik itu secara kuantitasnya. Misalkan untuk membuat sebuah izin itu diperlukan waktu berapa hari, harus jelas SOP-nya. Oh, ternyata izin A itu butuh waktu 5 menit. Oh, izin B butuh waktu 1 hari dan seterusnya, itu harus jelas. Maka itu salah satu caranya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara membuat SOP setiap pelayanan yang ada di instansi pemerintahan. Nah, kebijakan reformasi birokrasi sendiri itu diatur dalam peraturan presiden yang terbaru, yaitu nomor 81 tahun 2020 dengan grand design reformasi birokrasi yang masih sama, yaitu tahun 2010 sampai dengan 2025. Ini grand design reformasi birokrasi kita itu sangat panjang sebenarnya blueprintnya ya, grand design-nya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Nah, tapi peraturannya itu selalu diperbaiki, selalu diperbaharui setiap 1 tahun sekali.
Selain itu juga peraturan yang mendukung adanya reformasi birokrasi itu adalah peraturan Menpan RB nomor 11 tahun 2015 tentang roadmap dari reformasi birokrasi. Di sini ada 3 gelombang, yaitu gelombang pertama 2010, 2014, 2015, 2019, dan 2020, 2024. Nah, ini roadmap yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, inilah salah satu transformasi reformasi birokrasi, di mana reformasi birokrasi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah 2014, kedua 2019, dan kelima itu 2025. Yang pertama rule based birokrasi, di sini dengan performance based birokrasi. Nah, di sini kedua belah pihak ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mengefektifkan, mengefisienkan, dan mengekonomiskan sistem birokrasi yang ada, di mana difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome, lalu menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan menerapkan sistem berbasis elektronik. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja. Nah, ini yang untuk rule based birokrasi dan performance based birokrasi. Lalu 2025 itu dynamic governance. Ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tadi, salah satunya dengan pada tahun 2025 pencapaian sasaran-sasaran di atas secara bertahap diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas. Nah, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, salah satu yang bisa diraih adalah dengan tidak adanya korupsi tadi. Lalu tidak ada pelanggaran, terus APBN dan APBD-nya sangat baik, dan seterusnya sampai dengan poin I, yaitu hasil pembangunan nyata kepada masyarakat. Jadi ada beberapa poin untuk mewujudkan dynamic governance. Salah satunya adalah tidak adanya korupsi. Nah, ini poin pentingnya sebenarnya di sini. Tidak ada korupsi. Nah, saat ini 2021 di negara kita, berarti kurang lebih sekitar ada 2022, 3, 24, 4 tahun lah, 3 sampai 4 tahun lagi untuk mewujudkan dynamic birokrasi. Nah, lalu setelah itu akan menjadi sebuah pemerintahan yang berkelas dunia. Ini salah satu visi dari Grand Design Reformasi Birokrasi tadi. Nah, visi reformasi birokrasi itu di sini disebutkan ya RPJPN 2005 sampai dengan 2025, di mana rencana jangka panjang lalu jangka menengah, ini adalah jangka menengahnya 2020 sampai 2025. Nah, di mana di jangka panjang itu ada arah kebijakan bidang aparatur negara, terutama kalau kita berbicara mengenai reformasi birokrasi pasti mengarahnya atau arahnya kepada kebijakan aparatur negara. Nah, salah satunya adalah pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Harapan dari reformasi birokrasi itu adalah untuk mewujudkan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, baik itu di pusat maupun di daerah. Nah, harapannya dengan harapan yang sangat besar tersebut, maka patut kita siapkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Lalu di RPJM-nya atau rencana jangka menengahnya, pembangunan di bidang aparatur negara diarahkan pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik atau good governance, bersih dan berwibawa. Nah, ini di jangka menengahnya dia harus mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Berarti tidak ada yang namanya korupsi di sini, tidak ada yang namanya kolusi dan lain sebagainya. Yang mana yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Nah, birokrasi itu harus netral. Profesional, netral, kompeten itu sangat tepat sekali dan sangat sangat cocok sekali untuk seorang birokrasi, karena di dalam sistem birokrasi itu memang ada beberapa aturan, salah satunya adalah birokrasi harus profesional, birokrasi harus netral, karena memang banyak sekali kasus-kasus terjadi di Indonesia, terutama
ketika menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, birokrasi-birokrasi itu ada yang terjaring tidak netral, oknum ya, oknum birokrasi yang terjaring tidak netral dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2020 kemarin juga ada dari catatan KASN itu cukup lumayan banyak untuk birokrasi yang dinyatakan tidak netral atau dia berpihak pada salah satu calon kepala daerah maupun calon incumbent dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam reformasi birokrasi itu ada 8 area perubahan. Yang pertama adalah organisasi, tata laksana, di mana organisasi ini ya yang paling pokok organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Lalu tata laksana adalah sistem, proses, dan prosedurnya, sumber daya aparatur, SDM, aparatur yang berintegritas, netral, kapabel, kompeten, dan sebagainya, serta profesional tadi, peraturan perundang-undangan, lalu pengawasan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, lalu akuntabilitas, pelayanan publik, dan budaya kerja aparatur, kultur set and mindset-nya. Nah, ini 8 area perubahan reformasi birokrasi yang sangat dibutuhkan dan harus diterapkan kepada ASN yang ada atau sumber daya aparatur yang ada di Indonesia. Tetapi dalam poin ini memang kita akan ada menitik beratkan kepada bagaimana pengawasan dalam meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Itu yang sangat disoroti. Nah, ini poin penting untuk dibahas sebenarnya, bahasanya memang di Indonesia ini sampai saat ini ya, walaupun sudah ada lembaga hukum yang independen untuk menindak tindak pidana korupsi, akan tapi masih terjadi beberapa kasus-kasus korupsi yang melibatkan birokrasi di Indonesia. Dan beberapa salah satunya adalah mengenai jual beli jabatan misalkan, atau mungkin salah satu kasus korupsi yang suap dan sebagainya yang melibatkan birokrasi di Indonesia. Nah, pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi tadi, terutama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih atau birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, maka pemerintah mempunyai atau membangun beberapa zona integritas. Yang pertama adalah zona integritas untuk pencegahan korupsi. Ini predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM melalui reformasi birokrasi wilayah bebas korupsi ya di sini ya, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi ada beberapa penilaian untuk menilai atau zona-zona yang dinyatakan oleh pemerintah, bahwasanya zona A atau daerah A itu masuk WBK dan lain sebagainya, wilayah bebas dari korupsi, wilayah bebas korupsi. Lalu yang pertama ini wilayah bebas dari korupsi atau WBK tadi. Nah, ini apa? Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penata tata laksana, penata sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja, mempunyai komitmen yang mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi. Poin-poin pentingnya untuk mewujudkan WBK itu adalah perubahan besar yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui penata tata laksananya, melalui sistem manajemen SDM-nya, pengawasan dalam penguatan tindak pidana korupsi maupun akuntabilitas dan lain sebagainya. Ini yang sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya korupsi. Maka ketika instansi menginginkan mendapatkan predikat WBK, maka dia harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satunya adalah penata tata laksana, manajemen SDM, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Lalu WBBM, menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Nah, ini untuk mewujudkan pelayanan publik, maka beberapa poin yang ada juga harus dipenuhi oleh instansi pemerintah sehingga dia dinyatakan sebagai WBBM.
Nah, selain itu ada beberapa penyakit birokrasi di Indonesia. Menurutnya mantan Menpan RB Asman Abnur, ini saya ambilkan dari koran online berita1.com, bahwasanya ada 6 permasalahan birokrasi atau 6 permasalahan birokrasi yang memang terjadi di Indonesia. Salah satunya masih banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar dari belanja publik. Ini yang terjadi. Lalu tingkat korupsi yang cukup tinggi, inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan, kualitas ASN masih belum optimal, organisasi pemerintah yang cenderung besar baik di pusat maupun daerah, kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan publik. Ini beberapa poin yang dinyatakan oleh mantan Menpan RB Asman Abnur mengenai permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia. Lalu di situ ada silo mentality atau ego sektoral lembaga, ego sektoral dari instansi itu masih sangat tinggi. Evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2018 dan 2019 juga memperlihatkan masih sangat sedikit kementerian atau lembaga yang pemerintah dan pemerintah daerah yang menerapkan manajemen ASN, manajemen sumber daya manusia dengan baik. Nah, kalau sekarang manajemen sumber daya manusia itu dikenal dengan beberapa metode, salah satunya adalah dengan merit system yang telah dikembangkan oleh pemerintah melalui undang-undang yang terbaru. Nah, selain itu juga saya memaparkan beberapa contoh kasus di Indonesia yang pernah terjadi ya mengenai bagaimana keterlibatan pejabat politik dan pejabat birokrasi yang ada di Indonesia, terutama dengan kasus-kasus jual beli jabatan yang ada di Klaten, terus di berbagai daerah itu masih sangat banyak sekali sebenarnya kasus jual beli jabatan yang ada di Indonesia. Ini salah satu contoh kecil bahwasanya birokrasi di Indonesia itu memang mempunyai permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini terjadi karena memang kalau saya menganalisa bahwasanya pejabat publik dengan pejabat birokrat, pejabat politik dengan pejabat birokrat di Indonesia ini menjadi satu ya, di mana kepala daerah itu salah satu jabatan politik, sedangkan ASN atau yang menjalankan kebijakan itu adalah pejabat birokrat atau teknokrat. Nah, ini yang banyak terjadi bukan hanya pelanggaran jual beli jabatan karena nanti menginginkan sesuatu hal ketika dia dekat dengan seseorang dan sebagainya, juga kasus netralitas birokrasi di Indonesia itu sangat sangat rawan sekali, sangat rentan sekali, di mana di tahun 2020 cukup hampir 800 lebih kasus yang dicatat oleh KASN mengenai kasus netralitas birokrasi. Nah, netralitas birokrasi ini berbagai macam motif. Mungkin motifnya salah satunya ingin mendekati kepada salah satu calon ketika dia menjadi kepala daerah, maka dengan harapan ada imbalan tertentu dan sebagainya. Kita tidak tahu. Maka banyak hal yang terjadi di Indonesia mengenai kasus birokrasi, terutama mengenai untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Padahal kasus korupsinya terutama di daerah atau di berbagai instansi itu masih cukup tinggi, terutama seperti kasus jual beli jabatan dan sebagainya tadi. Nah, ini pelanggaran netralitas tadi contohnya ya. Ini ada berbagai macam sumber berita yang menyatakan mengenai jual beli jabatan yang ada jual beli jabatan dan netralitas birokrasi. Ini tahun 2020 kemarin ada contohnya Bawaslu catat 64 ASN disumbar langgar netralitas saat Pilgub. Terus 700 lebih ASN melanggar netralitas di pilkada, tak netral di pilkada, Kadispora Surabaya disanksi disiplin dan lain sebagainya. Ini juga sama, padahal sudah ada Pak Tito atau Pak Mendagri sudah melarang kepala daerah untuk melakukan mutasi pejabat jelang pilkada 6 bulan. Misalnya 6 bulan sebelum pilkada itu dilarang untuk melakukan mutasi, dan 6 bulan setelah pilkada itu juga dilarang untuk melakukan mutasi.
Nah, maka dari berbagai macam hal tadi saya dapat menyimpulkan bahasanya memang harus ada perbaikan moral untuk pejabat publik supaya supaya kita bisa mewujudkan mengenai birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Yang kedua, pola rekrutmen berdasarkan kompetensi dan penerapan sistem di lingkungan pemerintah pusat dan daerah harus diterapkan secara maksimal, memberikan insentif berbasis kinerja, memaksimalkan pengawasan yang sudah dibuat seperti lembaga independen, KPK, KASN, dan sebagainya, perberat hukuman bagi koruptor. Sebagai kaum muda, maka kita bisa mendorong masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan sistem, baik juga korupsi dan penyelewengan jabatan. Nah, ini mungkin mengenai beberapa hal yang bisa saya sampaikan, terutama dengan tema birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Mungkin itu dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.